bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala DSR Hajar Gerlani Badan. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf usaha, rekan-rekan mahasiswa PPL Raden Intan Lampung dan siswa negeri SMP Bandar Lampung yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada kita semua, sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan tema meneladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju generasi milenial yang beradab. Salawat pada tentang kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baiklah kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan PPL dan siswa-siswi SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Selanjutnya pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Amirul Mukminin. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min
Ini nama siapa? ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baca mendapat dan yang mendengar dan dapat pahala. Acara selanjutnya pembacaan sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh saudari Desi Novitasari. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk semuanya, ibu bapak
Pak Guru, dan juga peserta siswa-siswinya untuk on kamera ya. Acara yang selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Kepada Ibu Dr. Hajah Rita Ningsih MM, waktunya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi pun. Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMP 22 Bandar Lampung, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, yang terhormat adik-adik mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung, serta anak-anakku sekalian yang ibu sayangi dan cintai. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bersama-sama merayakan hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang kebetulan pada hari ini kita lakukan di SMP 22 Bandar Lampung secara mendadak ya, spontanitas saya kira gitu. Kemarin disepakati, kemudian jadi, dan hari ini bisa kita laksanakan. Salam, marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti dapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian, pertama-tama ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Pak Anggi serta teman-teman Bu Rini, Bu Rina, Bu Serli, dan Bapak Ibu guru yang lain serta mahasiswa UIN Raden Intan, sehingga acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya mohon maaf, saya baru saja selesai, baru jam 9:05 baru saya membuka HP, duduk, kemudian baru teringat itu. Mohon maaf kalau sepertinya saya tidak siap, tapi saya pikir ternyata yang lain sudah duluan bersiap-siap dan sudah terlaksana dengan baik. Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, kita tahu persis bahwa Nabi Muhammad adalah panutan kita, tauladan kita. Oleh karenanya di hari miladnya kita rayakan bersama, karena kita tidak ada tempat lain panutan kita kecuali kepada beliau, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu pada hari ini akan diberikan satu tausiah ceramah agama yang diberikan oleh Ustadz Anggi, guru SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Mari kita dengar bersama, karena kita akan menapaki tilas apa sih sebenarnya yang akan kita ambil hikmah dan petik hikmahnya di hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini. Walaupun dilaksanakan secara daring, tapi sebanyak 92 partisipan sudah cukup, saya kira banyak ya, walaupun kalau kita lihat anak-anak mungkin banyak yang terwakili dari kelas 7-nya ada, kelas 8 ada, kelas 9 ada. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz nanti ada hikmah yang kita bisa petik, kemudian kita dapat kita laksanakan pada kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah bersusah payah sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Terima kasih. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Rita Ningsih MM. Acara yang selanjutnya yaitu acara ini dengan ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Anggi Dwi Putra MPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad.
Segala puji dan syukur tidak bosan-bosan marilah kita senantiasa mengucapkan syukur yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di bulan Maulid Nabi ini, tepatnya kita pada hari ini tanggal 13 Rabiul Awal, kita diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam. Sehingga kita di dalam Google Zoom meeting ini kita bisa bersama-sama merayakan, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengingat kembali bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu adalah suri tauladan yang patut kita contoh di dunia dan akhirat. Yang saya hormati para guru, wabil khusus Kepala Sekolah, Ibunda Dr. Andes Hajah Rita Ningsi, begitu juga para guru, Dewan Guru UPT SMP Negeri 22 Bandar Lampung, dan para mahasiswi PPL dari Universitas Islam Negeri Lampung, Raden Intan. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini rahmat dan hidayahnya. Yang pertama, saya di sini izinkanlah mengisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak begitu banyak yang saya akan sampaikan, akan kita ulang kembali peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu, pada diri baginda Nabi Muhammad SAW itu terdapat banyak uswah. Uswah itu adalah suri tauladan atau contoh yang baik bagi diri seorang muslim individu di dunia dan di akhirat. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi, anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tepatnya pada tahun 571 Masehi. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti Aminah, dan begitu juga ayahandanya Abdullah bin Abdul Muthalib yang meninggal pada saat baginda Nabi besar Muhammad SAW di kandungan ibunda Siti Aminah pada berusia 2 bulan. Sebagaimana para alim ulama kita di Maulid Al-Barzanji yang senantiasa dinazamkan di peringatan setiap kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW di setiap tahunnya, tufiya bil faihai walidul hani, bahwasannya ayahanda Nabi Muhammad SAW Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal pada usia Nabi Muhammad 2 bulan di kandungan. Bapak Ibu Dewan Guru, begitu juga mahasiswa-mahasiswi PPL dari UIN Bandar Lampung, apa yang harus kita contoh dalam meneladani Nabi Muhammad SAW di setiap tahunnya? Yang pertama adalah
sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, wa atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga taatlah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat di sini para alim ulama bersepakat di dalam pengertiannya, di dalam definisinya adalah imtitsalul awamirihi wajtinabun nawahi. Taat yang menghantarkan kita kepada ketakwaan adalah benar-benar menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya. Karena di situ ada huruf wa atau huruf ataf yang di dalam kaidah bahasa Arab atau bahasa lughatul Arabiyah, wa itu artinya dan. Tapi di situ pengertiannya adalah wa jam'ul mutlaq. Harus kita sama-sama mentaati Allah dan Rasulnya. Meskipun perkembangan segala teknologi maupun perkembangan dunia ini semakin cepat ataupun pesat, banyak tawaran-tawaran yang luar biasa di dalam gemerlapnya kehidupan dunia ini, kita harus senantiasa memupuk iman kita, memelihara iman kita. Karena dengan iman dan Islam kita akan selamat di dunia dan akhirat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kita semua mukmin wal mukminat mati dalam keadaan muslim. Jamaah, insyaallah Zoom meeting pada pagi hari ini, selain taat dan takwa yang kita patut teladani dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita agar senantiasa mengikuti perilaku beliau. Walaupun kita tidak sepenuhnya mengikuti perilaku beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah di dalam cara makan maupun tidur, kita jauh sangat berbeda. Nabi Muhammad SAW di dalam makan maupun minum tidak pernah berlebihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa la tusrifun. Makanlah dan minumlah kalian dan janganlah berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kendati pun demikian, kita di dalam kehidupan terkadang senantiasa mudah untuk makan maupun minum. Bagaimana untuk kita bisa mengikuti atau meneladani perilaku Nabi Muhammad di dalam makan maupun minum? Kita mudah-mudahan insya Allah belajar untuk senantiasa berpuasa atau saum Senin dan Kamis. Insya Allah para guru-guru SMP Negeri 22 Bandar Lampung, saya baru pertama kali melihat sekolah yang banyak para gurunya melaksanakan saum Senin Kamis. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam tidurnya? Tidur kita jelas jauh berbeda dengan tidurnya Nabi Muhammad SAW. Tidur Nabi Muhammad SAW tidak pernah banyak maupun tidak pernah beliau sampai terlelap tidur. Bahkan di dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW tidur dengan mengandalkan tangan kanan, menyandarkan tangan kanan, kemudian beliau berbaring ke arah kanan, tangan kanan beliau mengangkat, kepala beliau disandarkan kepada tangan kanannya. Kemudian di dalam beliau menuntut ilmu, baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah mengeluh di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala
walaupun beliau diusir maupun beliau ditimpuk di Taif, beliau dihajar, dan kemudian paman beliau yaitu Abu Jahal, Abu Lahab yang tidak pernah merasakan kehadiran beliau menjadi ponakannya karena beliau diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia yang sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam zaman Nabi Adam maupun zaman Nabi Muhammad sampai dengan detik hari ini tidak ada seorang pun idola ataupun artis ataupun panutan di dunia ini dan di akhirat yang di dalam kehidupannya dibiografikan terus dikenang sampai dengan akhir masa. Hanya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajari kita bahwasannya kita tidak pernah merasa puas ataupun merasa kenyang di dalam menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW senantiasa mengajari kita, menuntun kita untuk senantiasa mencari ilmu dari buayan sampai liang lahat. Karena dengan ilmu itulah kita akan bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian anak-anakku SMP Negeri 22 Bandar Lampung, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang harus kita ketahui, yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama adalah siddiq. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Saat beliau lahir sampai dengan wafatnya beliau tidak pernah berbohong. Kalaupun Nabi itu berbohong, itu bukan Nabi. Karena sifat wajib Nabi adalah siddiq, yaitu senantiasa benar. Kemudian sifat wajib Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah amanah. Senantiasa dapat dipercaya. Saat Nabi mendapatkan wahyu pertama kali, wahyu yang diturunkan dari langit ke-7 yang dibawa oleh malaikat Jibril, yang disampaikan di Gua Hiro, surat Al-Alaq ayat 1-5, Nabi Muhammad SAW berkata pada para sahabatnya, beliau menyampaikan dakwah Islam pertama kali secara sembunyi-sembunyi, kemudian beliau secara terang-terangan. Sahabat yang pertama kali Nabi Muhammad kasih tahu ataupun Nabi Muhammad SAW sampaikan bahwasannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad menjelaskan bahwasannya, aku ya Abu Bakar mendapatkan wahyu tadi malam di Gua Hiro, Quran surat Al-Alaq 1-5. Jawaban Abu Bakar senantiasa mempercayai, tidak pernah beliau ingkar. Disitulah mendapatkan gelar As-Siddiq Abu Bakar. Para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengeluh di dalam membantu beliau semasa perjuangan dakwah beliau. Kemudian yang ketiga adalah tabligh, yaitu apa? Tabligh adalah menyampaikan segala risalah kenabian yang telah disampaikan lagi oleh malaikat Jibril. Beliau sampaikan terus menerus kepada para sahabat, dan insya Allah kita sampai dengan hari ini masih sama-sama menyaksikan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu senantiasa tabligh. Di dalam perkataannya, ucapannya, kita rasakan sebagaimana kita bisa sama-sama bertadarus membacakan Al-Quran,
mengaji maupun taklim, itulah salah satu tablignya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru SMP Negeri 22 Bandar Lampung, yang terakhir adalah fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bodoh. Kita sebagai umatnya senantiasa tidak luput dengan kebodohan, tidak pernah luput dengan kesalahan. Maka janganlah kita senantiasa sombong dengan kelebihan kita maupun keunggulan kita di dalam bidang akademik maupun bidang-bidang yang lain. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menegur kita di dalam Al-Qur'annya, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah suka dengan orang-orang yang senantiasa sombong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tawaduknya beliau, walaupun beliau seorang nabi, beliau tidak pernah mengajak orang, para sahabat pada waktu itu dengan keadaan tegas ataupun keras. Tapi beliau ajak dengan sebaik-baiknya dakwah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dengan strategi yang baik, dengan ajakan yang baik, dengan cara yang baik. Salah satu riwayat yang pernah menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mempunyai bertemu teman. Sebelumnya teman itu adalah musuh beliau. Musuh beliau itu adalah seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang sangat membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seorang Yahudi itu adalah seorang yang tidak bisa melihat atau seorang tunarungu. Beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat memberikan makanan itu, seorang tunarungu dari bangsa Yahudi itu menyudahi ataupun meludahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad begitu baiknya, bahkan akhlak beliau itu sangat diagungkan. Yang kita perlu contoh, beliau malah memberikan makanan kepada bangsa Yahudi itu. Bangsa Yahudi itu, seorang Yahudi itu bahkan menanyakan, kenapa engkau berbuat baik padahal engkau senantiasa aku ludahi ya Muhammad. Terus menerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan makanan di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya, walaupun Nabi Muhammad diludahi. Sampai di satu hari Nabi Muhammad wafat. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha yang menggantikan tugas Nabi Muhammad memberikan makanan kepada salah seorang bangsa Yahudi itu. Memberikan sedikit makanan. Kemudian saat seorang bangsa Yahudi itu ingin meludahi, dia malah memegang tangannya. Kemudian berbicaralah seorang bangsa Yahudi itu, kamu siapa? Saya adalah Sayyidina Ali. Tangan kamu tidak seperti Muhammad yang dikatakan seperti Nabi itu, karena tangannya sangat lembut. Kemudian disitulah Sayyidina Ali membicarakan bahwasannya berbicara kepada seorang Yahudi itu, Nabi Muhammad telah wafat. Kemudian seorang bangsa Yahudi itu menangis terseduk-seduk, membenarkan, mengimankan bahwasannya seorang Rasul luar biasa, akhlaknya sangat terpuji, walaupun dicaci, diludahi, tapi beliau tetap sabar dalam mengurusinya. Disitulah bersyahadat salah seorang bangsa Yahudi itu menjadi seorang mukmin pada waktu Nabi Muhammad semasa hidupnya. Kemudian nasihat yang terakhir, yang insya Allah terutama buat diri pribadi saya, kemudian para guru, para anak-anak pada pagi hari ini, begitu juga para mahasiswa-mahasiswi PPL. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
berkata, "Man shalla alayya kuntu yaumal qiyamati syafi'a." Siapa orang yang senantiasa bersalawat kepadaku, insya Allah aku akan datang kepadanya, kepada umatku yaumal qiyamah nanti, di hari kiamat, dan memberikan syafaat. Janganlah kita bosan-bosan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sebagian minoritas Muslim yang mengatakan salawat itu tidak baik ataupun maulid itu tidak baik, bahkan itu perbuatan yang berlebih-lebihan. Jelas itu sangat tidak baik perkataan seperti itu. Bukan kita yang merayakan maulid, tapi senantiasa maulid itu hidup di dalam kehidupan kita, di dalam setiap tahun. Sifat Nabi, kemudian Nabi itu seolah hidup senantiasa di dalam kehidupan sehari-hari kita kalau kita senantiasa bersalawat kepadanya. Kemudian dengan bersalawat, insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis juga, "Man shalla alayya fi yaumi mi'atan." Siapa yang bersalawat kepadaku di dalam seharinya sehari, lam yufakir abada. Tidak akan ada kefakiran bagi seorang yang bersalawat kepadaku di dalam sehari itu 100 kali. Maka wajib bagi kita 100 kali, minimal 100 kali. Nah, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Syukur kalau kita bisa lebih di dalam kehidupan itu, di dalam kehidupan kita ini, membacakan salawat. Di habis selesai sholat fardu, kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja ceramah ataupun tausiah singkat saya. Saya tidak bisa banyak berkata-kata karena mungkin materinya juga saya sangat terbatas karena mendadak. Saya tidak bisa mungkin banyak lagi berbicara pada pagi hari ini menjelang siang. Insya Allah saya akan bersama-sama para guru SMP Negeri 22 Bandar Lampung, kita sama-sama saling menasihati di dalam kebaikan dan kesabaran di dalam mendidik para murid ataupun anak-anak di sekolah yang kita cintai ini, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman. Wallahu bil huda wa taufiq. Mohon maaf jika ada salah-salah kata di dalam penyampaian pada pagi menjelang siang hari ini. Kemudian kepada Allah saya mohon hidayah dan mohon ampun. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila anak-anak munculkan wajahnya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ustadz Anggi Dwi Putra. Semoga kita semua bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan diimami oleh saudara Fernanda Yayan Mustafa. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsika. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza raditu wa lakal hamdu ba'da ridha.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alaina wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka aw abdanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyakum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'ainin wa dhi baghyin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa iyyakum bil 'afiyah wassalamah wa haqqina wa iyyakum bit taqwa wal istiqamah wa a'idna wa iyyakum min mujibatin nadamati fil hali wal ma'ali innaka sami'ud du'a. Allahumma qina wa liwalidina wa li awladina wa li masyayikhina fid dini wa li muallimina wa ashabina wa man ahabbana fika wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wa salli Allahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna kamalal mutaba'ati lakum dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormat, saya banggakan, tiba akhir acara yaitu penutup. Marilah acara ini dengan membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara dan segenap Maulid Nabi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.